Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072. Di sini akan menjelaskan mengenai Natural Language Processing atau NLP guna memenuhi tugas mata kuliah topik khusus Matematika Komputasi 1 dengan dosen Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom. Pembahasan ini mengacu pada buku Natural Language Processing Tutorial Points yang sebelumnya dibahas pada pertemuan keempat mata kuliah topik khusus Matematika Komputasi. Adapun yang akan dibahas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama Introduction, yaitu mengenai studi bahasa manusia, NLP dan sejarahnya, dan juga fase dari NLP. Kemudian di bagian yang kedua ada Linguistic Research, yaitu membahas terkait korpus, elemen desain korpus, contoh korpus. Sedangkan di bagian yang ketiga, word level analysis, akan dibahas terkait regular expression atau ekspresi reguler, RE, automata keadaan hingga atau finite automata, dan hubungan antara automata hingga, tata bahasa reguler, dan ekspresi reguler. Pada bagian yang pertama, introduction tentang studi bahasa manusia. Bahasa adalah komponen penting bagi kehidupan manusia dan juga aspek paling mendasar dari perilaku kita. Jadi perlu diketahui bahwa bahasa merupakan suatu kemampuan atau alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi juga berinteraksi. Jadi bahasa ini tentunya adalah komponen yang penting bagi kehidupan manusia. Nah, untuk bahasa ini disampaikannya melalui 2 penyampaian, yaitu secara lisan dan juga tulisan. Bahasa yang disampaikan secara lisan adalah bahasa yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang diucapkan melalui media tulis. Jadi bahasa lisan merupakan bahasa primer karena diucapkannya itu langsung melalui organ mulut, sedangkan bahasa tulisan itu merupakan bahasa sekunder karena harus melalui media tulis terlebih dahulu. Nah, dalam bahasa kita sering yang namanya menemukan ketidakpastian, pengertian, pemahaman dalam bahasa yang sering kita jumpai. Nah, ketidakpastian itu menimbulkan ambigu. Ambigu itu di sini merupakan suatu kemampuan untuk dipahami dalam lebih dari satu cara. Jadi sesuatu yang dipahami dengan berbagai cara itu disebutnya ambigu. Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki pemahaman lain, memiliki beberapa pemahaman, maka itu disebut dengan ambigu. Nah, ambiguitas pada NLP itu ada 5. Yang pertama ambiguitas leksikal, di mana ambiguitas leksikal ini merupakan ambiguitas yang sering kita jumpai. Jadi pada ambiguitas leksikal ini biasanya ada satu kata, ia termasuk di kata benda, bisa juga masuk ke kata sifat, atau sering juga digunakan sebagai kata kerja. Nah, yang kedua ada ambiguitas sintaksis. Ambiguitas semacam ini terjadi ketika sebuah kalimat diuraikan dengan cara yang berbeda. Misalnya kalimat pria itu melihat gadis dengan teleskop. Dari kalimat itu kita memiliki 2 pemahaman. Jadi kalimat itu belum jelas sebenarnya tujuannya itu apa, pemahaman yang sebenarnya itu apa. Makanya ada 2 pemahaman. Entah itu si pria melihat gadis membawa teleskop, atau si pria melihat seorang gadis menggunakan teleskopnya, melalui teleskopnya. Jadi kalimat itu masih ambigu, masih memiliki beberapa pemahaman. Nah, yang ketiga ada ambiguitas semantik, di mana ambiguitas semantik ini terjadi ketika arti dari kata-kata itu sendiri dapat disalahartikan. Dengan kata lain, ambiguitas semantik terjadi ketika sebuah kalimat mengandung kata yang ambigu, mengandung makna yang ambigu. Kemudian yang keempat adalah ambiguitas anaforis. Ambiguitas semacam ini muncul karena penggunaan entitas anafora dalam wacana. Dan yang kelima adalah ambiguitas pragmatis. Ambiguitas semacam ini mengacu pada situasi di mana konteks suatu frasa memberikan multitafsir.
Dengan sederhananya bahwa dapat mengatakan bahwa ambiguitas pragmatis ini muncul ketika ada suatu pernyataan yang tidak spesifik sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda, menimbulkan ambiguitas. Kemudian di introduction akan dijelaskan juga terkait pengertian. Nah, karena pembahasannya terkait NLP, maka pengertian dari NLP itu sendiri merupakan kepanjangan dari Natural Language Processing. Terdiri dari 3 kata, Natural Language dan Processing. Natural berarti alami, language bahasa, dan processing pemrosesan. Dalam bahasa Indonesia, NLP ini berarti pemrosesan bahasa alami. Nah, bahasa alami di sini merupakan bahasa yang biasa manusia ucapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, NLP adalah bidang kecerdasan buatan AI, di mana komputer menganalisis, memahami, dan memperoleh makna dari bahasa manusia, dari bahasa alami, dengan cara yang cerdas dan bermanfaat. Jadi NLP ini sebuah pemrosesan bahasa alami menggunakan komputer. Seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, di sini sejarahnya terbagi menjadi 4 fase, di mana fase yang pertama itu biasa disebut sebagai fase terjemahan mesin atau fase machine translate, di mana ini terjadi pada akhir tahun 1940-an hingga 1960-an. Pekerjaan yang dilakukan dalam fase ini difokuskan terutama pada machine translate, di mana penelitian tentang NLP dimulai pada awal tahun 1950-an. Kemudian pada tahun ini juga adanya eksperimen dan juga penerbitan jurnal terkait mesin translate. Selanjutnya di fase yang kedua, fase yang dipengaruhi oleh AI, terjadi pada akhir tahun 1960-an hingga akhir tahun 1970-an. Di mana pada fase ini pekerjaan yang dilakukan sebagian besar terkait dengan pengetahuan dunia dan perannya dalam konstruksi dan manipulasi representasi makna. Jadi pada fase ini mulai semua pekerjaannya itu dipengaruhi oleh AI. Kemudian di fase yang ketiga, fase gramatikological, akhir tahun 1970-an hingga akhir tahun 1980-an. Nah, fase ini dikatakan fase gramatikologis karena kegagalan pembangunan sistem praktis pada fase terakhir, di mana para peneliti beralih ke penggunaan logika untuk representasi pengetahuan dan penalaran dalam AI. Yang terakhir di fase yang keempat atau fase leksikal dan korpus terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada fase ini memiliki pendekatan leksikal terhadap tata bahasa yang muncul dan menjadi pengaruh yang mengikat. Dan pada fase ini juga ada revolusi dalam pemrosesan bahasa alami yang diperkenalkan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk pemrosesan bahasa. Nah, selanjutnya di introduction juga akan dijelaskan terkait fase dari NLP. Yang pertama di sini adalah input sentence, yaitu menginput kalimat-kalimat bahasa alami, bahasa manusia diinput terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke fase yang pertama, yaitu morphological processing atau pemrosesan morfologis dengan tujuan untuk memecah potongan input bahasa menjadi set-set tertentu. Jadi pada fase pertama ini apa yang diinput itu akan dipecah terlebih dahulu. Kemudian di fase yang kedua, sintaks analisis atau analisis sintaks adalah fase yang bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah kalimat terbentuk dengan baik atau tidak, untuk memecahnya menjadi struktur yang menunjukkan hubungan sintaksis antara kata-kata yang berbeda. Kemudian di fase yang ketiga yaitu semantik analisis. Di fase yang ketiga ini bertujuan untuk menarik makna yang tepat, atau kita dapat mengatakan arti kamus dari teks yang tadi sudah diinput dan dipecah-pecah itu. Nah, di sini teks itu akan diperiksa untuk makna-maknanya.
Kemudian di fase yang terakhir, di fase yang keempat, analisis pragmatis. Di fase ini kita hanya menyesuaikan objek atau peristiwa aktual yang ada dalam konteks tertentu menjadi referensi objek yang diperoleh selama fase analisis semantik tadi. Selanjutnya memasuki bagian yang kedua, yaitu linguistic research. Jadi di sini akan sedikit membahas terkait linguistic research pada NLP. Nah, di sini dijelaskan mengenai korpus. Istilah korpus atau korpora digunakan untuk menjelaskan sekumpulan teks baik berbentuk lisan maupun tulisan yang disimpan dan diproses di dalam komputer untuk tujuan penyidikan dan penelitian. Di mana korpus adalah sekumpulan besar dan terstruktur dari teks yang dapat dibaca mesin yang telah diproduksi dalam pengaturan komunikatif alami. Kemudian Christina Nilsson dari Universitas Stockholm mengatakan bahwa korpus sangat penting untuk dianalisis, untuk analisis linguistik dan data training, karena sifatnya yang kuantitatif membuat korpus dapat dipakai kembali menjadi materi pengujian penelitian lain. Nah, untuk korpus sendiri di sini memiliki elemen desain, di mana kita tahu bahwa bahasa itu tidak terbatas, tetapi korpus memiliki ukuran yang terbatas. Nah, agar ukuran korpus ini terbatas, maka kita perlu mengambil sampel dan secara proporsional memasukkan berbagai jenis teks untuk memastikan desain korpus yang baik. Nah, untuk desainnya itu ada empat elemen. Yang pertama, keterwakilan dari korpus. Nah, fitur ini merupakan fitur yang menentukan dari desain korpus, di mana dengan cara ini kita dapat menyimpulkan bahwa keterwakilan korpus ditentukan oleh dua faktor, yaitu balance dan sampling. Elemen yang kedua adalah corpus balance, keseimbangan korpus, yaitu rentang genre yang termasuk dalam korpus. Dan yang ketiga yaitu sampling, yaitu pengambilan sampel, yaitu mengenai bagaimana potongan untuk setiap genre dipilih. Kenapa sampling ini penting? Karena keterwakilan dan keseimbangan korpus itu kan sangat erat kaitannya dengan pengambilan sampel. Maka itu sebabnya pengambilan sampling ini tidak dapat dihindari dalam pembangunan korpus. Kemudian yang keempat yaitu elemennya adalah corpus size, yaitu ukuran daripada korpus. Nah, ukuran korpus itu tergantung pada tujuan yang dimaksudkan serta beberapa pertimbangan praktis. Pertimbangannya itu yang pertama jenis query yang diantisipasi dari pengguna, yang kedua metodologi yang digunakan, dan yang ketiga adalah ketersediaan sumber data. Nah, selanjutnya di sini ada contoh korpus. Yang pertama ada tree bank corpus, yaitu korpus teks yang diurai secara linguistik yang memberi anotasi pada struktur kalimat sintaksis atau semantik. Untuk tree bank corpus ini istilahnya itu pohon bank pohon, bank pohon atau pohon bank, yang menunjukkan bahwa cara yang paling umum untuk merepresentasikan analisis gramatikal adalah dengan menggunakan struktur pohon. Jadi tree bank ini ya bentukannya struktur pohon gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah prop bank corpus, itu bank proposisi, korpus yang dianotasi dengan proposisi verbal dan argumennya. Jadi pada korpus ini merupakan bank proposisi korpus. Yang ketiga adalah verbnet atau VN, adalah sumber leksikal domain independen hierarki dan terbesar yang ada dalam bahasa Inggris yang menggabungkan informasi semantik dan sintaksis tentang isinya. Yang keempat adalah WordNet. WordNet ini dibuat oleh Princeton, di mana WordNet adalah database leksikal untuk bahasa Inggris, sama seperti verbnet tadi, sama-sama dalam bahasa Inggris. Di mana pada WordNet itu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan dikelompokkan ke dalam kumpulan sinonim kognitif yang disebut sintesis, di mana semua sintesis ini dihubungkan dengan bantuan hubungan konseptual semantik dan leksikal, dan strukturnya membuat sangat berguna untuk
NLP. Memasuki bagian yang ketiga, yaitu word level analysis atau analisis tingkat kata. Di sini yang pertama adalah regular expressions atau ekspresi reguler atau RE, yaitu merupakan bahasa untuk menentukan string pencarian teks, di mana RE membantu kita untuk mencocokkan atau menemukan string atau set string lain menggunakan sintaks khusus yang disimpan dalam suatu pola. Nah, ekspresi reguler ini biasanya digunakan untuk mencari teks, baik itu di Unix atau juga di Miss Word dengan cara yang sama. Nah, untuk selanjutnya ada properti dari RE. Yang pertama, matematikawan Amerika Stephen Colclini memformalkan bahasa ekspresi reguler. Kemudian yang kedua, RE adalah rumus dalam bahasa khusus yang dapat digunakan untuk menentukan kelas string sederhana dan juga urutan simbol. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa RE adalah notasi aljabar untuk mengkarakterisasi sekumpulan string. Jadi ya, RE ini merupakan seperti simbol gitu, notasi aljabar. Dan untuk properti yang ketiga adalah ekspresi reguler membutuhkan dua hal, yaitu pola yang ingin kita cari dan juga kumpulan teks dari mana kita perlu mencari. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan reguler dan propertinya. Jadi himpunan reguler ini kita definisikan sebagai himpunan yang mewakili nilai ekspresi reguler, nilai RE, dan terdiri dari properti tertentu. Di mana himpunan reguler, himpunan beraturan, itu memiliki sifat-sifat seperti berikut. Pertama, jika kita melakukan penyatuan dua himpunan beraturan, maka himpunan yang dihasilkan juga beraturan. Kedua, jika kita melakukan perpotongan dua himpunan beraturan, maka himpunan yang dihasilkan juga menjadi reguler. Ketiga, jika kita melakukan komplement dari himpunan reguler, himpunan beraturan, maka himpunan yang dihasilkan juga menjadi reguler. Yang keempat, jika kita melakukan selisih dua himpunan reguler, maka himpunan yang dihasilkan juga menjadi reguler. Selanjutnya, jika kita melakukan pembalikan dari himpunan reguler, maka himpunan yang dihasilkan juga reguler. Sifat yang keenam, jika kita mengambil penutupan dari himpunan reguler, maka himpunan yang dihasilkan juga akan reguler. Dan yang terakhir, jika kita melakukan penggabungan dua himpunan reguler, maka himpunan yang dihasilkan juga menjadi reguler. Selanjutnya adalah automata keadaan hingga atau finite automata. Pengertiannya itu sendiri, di mana istilah automata ini berasal dari kata Yunani yang berarti bertindak sendiri dan merupakan jamak dari robot yang dapat didefinisikan sebagai perangkat komputasi self-propelled abstrak yang mengikuti urutan operasi yang telah ditentukan secara otomatis. Nah, automata ini memiliki jumlah status yang terbatas yang disebut finite automaton atau FE, atau juga disebut juga finite state automata atau FSA. Nah, secara matematis sebuah automata itu dapat diwakili oleh 5 tapel, yaitu Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana Q adalah himpunan berhingga keadaan. Jadi Q ini adalah himpunan finite automat. Kemudian sigma adalah kumpulan simbol yang terbatas yang disebut alfabet automat. Selanjutnya, delta ini merupakan fungsi transisi. Q0 adalah keadaan awal dari mana setiap input diproses, yaitu Q0 elemen daripada Q. Jadi Q0 ini harus merupakan elemen dari himpunan berhingga keadaan. Kemudian F adalah himpunan keadaan atau keadaan akhir dari Q, di mana F harus himpunan bagian dari Q. Nah, yang terakhir di sini ada hubungan automata hingga, finite automat, tata bahasa reguler, regular grammars, dan juga RE atau regular expressions.
Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa finite state automata atau FSA adalah landasan teoritis dari pekerjaan komputasi dan RE adalah salah satu cara untuk menggambarkannya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa apapun itu RE apapun itu dapat diimplementasikan sebagai FSA dan FSA apapun dapat digambarkan dengan RE. Nah, di sisi lain, RE adalah cara untuk mencirikan sejenis bahasa yang disebut bahasa reguler. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa bahasa reguler dapat dijelaskan dengan bantuan FSA dan RE. Nah, sedangkan tata bahasa reguler grammars itu merupakan tata bahasa formal yang dapat berupa reguler kanan atau reguler kiri. Dan ini merupakan adalah cara lain untuk mengkarakterisasi bahasa reguler. Jadi, jika kita lihat gambar di sini, ini dapat dikatakan bahwa finite automata hingga kemudian regular expressions atau RE dan juga tata bahasa reguler grammars merupakan cara yang setara untuk menggambarkan bahasa reguler. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.